Pagi ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai tipe HT yang saat ini kan ada pertanyaan HT POC dan HT digital itu sama aja gitu. Padahal kalau menurut saya dari pengalaman teman-teman lainnya mungkin itu ada perbedaan ya. Jadi sekalian aja ya kita bahas mengenai HT analog biasa seperti yang di sebelah tangan kiri saya. Dan nanti ada HT POC juga ya, terus sama HT digital. Nah, sedangkan ini adalah HT POC ya, teman-teman. HT POC ini dari merek Kasun. Sebenarnya merek yang harga terpaling terjangkau di bawah 1 jutaan pakai ini ya, teman-teman. Jadi ini udah 4G. Ini barusan saya nyalain ya. Jadi 4G itu dia menggunakan seluler. Jadi POC itu adalah PTT over seluler atau HT yang menggunakan data seluler ataupun WiFi bisa. Nah, seperti ini baru nyala. Terus yang sebelah sini ini adalah Bofeng DM1801. Kebetulan saya punya baru yang ini ya. Sebenarnya merek-merek lainnya banyak seperti Dalcon dan lain-lain ya. Nah, Bofeng ini punya kelebihan sih kalau menurut saya dibandingin merek lainnya, yaitu adalah dia sudah dual band UHF dan VHF dan analog maupun digital. Oke teman-teman, kita mulai dari HT Texas dulu ya. HT Texas, sebenarnya Texas ini kan adalah HT UHF, VHF dan frekuensi lainnya seperti 27 MC dan airband. Jadi dia bisa beberapa fitur-fitur di frekuensi yang oke gitu ya. Untuk tampilannya sendiri ini keren sih kalau menurut saya. Untuk harga di bawah 300 ribuan Texas ini maupun HT multiband seperti Kwangseng dan lain-lain itu menurut saya cukup oke gitu ya. Apalagi punya kelebihan seperti ini ya. Nah, ini udah pakai Type C. Yang lainnya masih pakai micro SD. Sedangkan saya udah pakai Type C. Dan kelebihan lainnya pada HT ini adalah dia bisa multiband, artinya dia frekuensi luas. Apalagi kalau kita bisa upgrade, dia bisa di 27 MC, itu makin oke ya. Ini seperti ini 27 MC maupun frekuensi umum lainnya. Nah teman-teman, kalau ini kita lagi dengerin yang UHF nya biasa ya. Nah, jadi 27 MC ini harus diganti pakai antena. Jadi antenanya harus menggunakan antena khusus 27 MC baru kita bisa mendengar. Jadi kenapa kok hanya bisa mendengar gitu ya? Karena memang kalau untuk ngebreak sendiri atau transmit itu kecil banget ya wattnya. Jadi kemungkinan kurang kurang bagus ya. Terus teman-teman, untuk yang 27 MC itu harus dimasukkan ke square-nya di 0. Jadi buat dengerin itu harus di 0 ya teman-teman. Yang kelebihan lainnya sih menurut saya adalah selain tadi frekuensi luas, tampilannya yang oke, harganya yang murah ya. Apalagi ya, oh ya, dia bisa di upgrade ya, upgrade pakai beberapa firmware ya. Saya kebetulan saya pakainya IJV. Kalau yang ini ada IJV, ada Matos, ada Exumer, macam-macam deh pokoknya. Di video saya lainnya ada ya teman-teman. Di video ini nanti teman-teman bisa cek aja itu cara upgrade-nya, cara install dan lain-lain, lengkap lah teman-teman di sana. Selain itu, kalau yang saya bawa-bawa memang Texas ya. Ini saya pernah bawa-bawa ke luar Jawa gitu, enak sih memang pakai Texas. Jadi bisa dengerin frekuensi orang lain, jadi bisa ngopi data. Contohnya adalah waktu di jalanan ya, di sub itu bisa mendengarkan suara atau mengcopy frekuensi yang sebenarnya jauhnya itu bisa di 10 meter gitu ya. Itu saya nggak ngerti kenapa ya. Rata-rata sih saya di antara 1 sampai 5 meter tuh oke. Itu bisa ngopi ya biasanya. Tapi kadang-kadang frekuensi yang jauh pun bisa, yang tadi seperti saya tunjuk ya. Itu di 10 meteran bisa gitu ya. Itu mungkin salah satu kebetulan aja sih, tapi rata-rata untuk mengcopy itu ya di sekitaran 10 meter. Nah, ini saya pakainya tadi ya, Exumer teman-teman ya. Jadi dengan harga yang murah buat teman-teman yang belum punya HT multiband ini, untuk belajar ataupun yang sudah punya, ini oke banget sih. Kalau belum, buat teman-teman yang belum punya, nanti dicek aja di description, ada kok ya. Oke, lanjut untuk HT berikutnya. Jadi ini adalah HT Bofeng DM1801 ya. Jadi HT DM1801 itu adalah HT digital mobile radio ya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini kebetulan saya udah setting untuk frekuensi dari Paguyuban Cipatu ya, yang memang mereka udah menggunakan digital
di base stationnya atau di anggota-anggotanya. Jadi memang seru banget sih kalau di digital ya, karena dia jangkauannya lebih luas, suaranya lebih jernih. Cuma memang suaranya itu kayak kompres gitu ya, jadi kayak suara orang pilek sih. Tapi memang itu ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihannya itu, kekurangannya juga ada, seperti HT digital itu harganya masih di kisaran di 500 sampai 1 juta atau lebih ya. Itu teman-teman. Jadi digital mobile radio ini murni masih menggunakan frekuensi. Jadi frekuensinya adalah kalau Cipatu itu 161.475. Jadi menggunakan frekuensi yang di atas ya, frekuensi di atas. Dan ini udah izin Kominfo atau SDPPI ya, mereka punya izin untuk ininya. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini, kalau teman-teman lihat untuk yang analog dia akan terus FM, sedangkan kalau dia digital akan terus DMR atau digital mobile radio. Dari pengalaman teman-teman yang lainnya sih, memang penggunaan HT Baofeng ataupun sejenisnya di digital memang itu suaranya itu kekompres gitu ya. Terus dia memang ini ya, suaranya itu jernih gitu ya, nggak merosok, jernih, tapi ya itu agak kompres saja. Terus jaraknya makin jauh sih ya, jaraknya makin jauh. Yang tadinya kita harus pakai antena luar, ini cukup menggunakan pakai antena NH31 seperti ini aja udah bagus ya. Terus kelebihan dari HT ini ya, untuk yang kebetulan Baofeng ini, selain dia digital bisa juga analog itu. Jadi kalau beli HT ini lumayan, kita bisa bermain di analog, bisa juga bermain di digital. Oke, selanjutnya ini dia. Jadi perbedaannya tadi ya, HT biasa, analog ya, HT DMR atau digital, dan ini adalah HT Kansun ataupun Texas ya. Kebetulan harganya memang murah dan itu menjadi primadona para pengguna POC. POC itu artinya PTT over cellular, artinya HT ini jalannya di seluler. Terus apa yang jalan di seluler, yaitu adalah aplikasi. Dia bedanya adalah kalau tadi DMR maupun analog itu menggunakan seperti ini ya, HT Baofeng itu kan menggunakan frekuensinya tadi ya, ada 161 atau 141, HF, HF itu adalah frekuensi ya teman-teman. Sedangkan kalau di HT POC itu yang jalan adalah aplikasi, jadi bukan frekuensi. Biasanya ada semacam konversi ya, kalau misalnya dari TeamSpeak atau TS3 yang bisa digunakan di POC itu adalah kok bisa antara frekuensi digital analog bisa masuk di POC, karena itu ada linknya atau ada interface yang merubah frekuensi dari frekuensi ke aplikasi ya. Aplikasinya teman-teman bisa lihat ya, ada TeamSpeak, ada Zello. Nah umumnya di Indonesia itu POC digunakan untuk TeamSpeak ya, karena banyak banget yang menggunakan TeamSpeak untuk komunikasi di radio. Kelebihannya lainnya kalau menurut saya adalah di POC ini itu HT-nya itu antena pendek dan enteng. Ini enteng banget ya teman-teman, dibawa kemana-mana juga oke. Jadi kayak handphone sebenarnya, handphone berbentuk HT. Tapi ini udah bener-bener HT sih, HT yang isinya adalah aplikasi. Aplikasinya apa? TeamSpeak, Zello, dan Android tentunya ya. Gitu. Ada mungkin ke depannya mungkin ada aplikasi atau OS lainnya seperti mungkin Linux atau Windows atau mungkin iPhone ya. Bisa juga itu teman-teman. Cuma yang free itu memang dari dari Linux. Dari Android ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi mengenai sama aja antara digital dan POC, jadi teman-teman udah tahu bedanya ya. Jadi perbedaannya cukup jauh ya. Kalau yang di AMR itu memang udah masih main di frekuensi, cuma frekuensinya jadi digital. Sedangkan yang POC murni bener-bener di aplikasi ya. Kalau tanpa aplikasi ini dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, tanpa WiFi juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman, jadi perbedaan antara HT POC dan HT digital. Jadi teman-teman udah hafal. Oh ya, sama satu lagi, untuk HT POC ini ya, itu ada di description juga. Itu banyak banget yang cari juga ya gitu teman-teman. HT POC ini harganya sekitar 500 ribuan sampai 600. Oke, itu dulu teman-teman, sampai jumpa dan jangan lupa like dan subscribe di channelnya
di fry.